Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, anak Bapak ya kelas 10B yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang ya menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya harapan kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak sekalian, ya. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau, semoga kita termasuk ya di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Oke anak bapak sekalian, ya. Pertama-tama bapak ucapkan selamat bergabung di SMA Harapan 3 Sekolah Para Juara, ya. Welcome, ya. Ahlan wa sahlan, atau bahasa lain cuma itu yang bapak bisa, cuma 2 bahasa itu. Ya, nanti bahasa Batak Bapak bingung kalian. Nah itu. Ya. Bapak lihat dari nama-nama yang ada di sini ya. Ada sebagian dari SMP Harapan 3 kita ya, lantai 2 di bawah. Kemudian sembari dari situ ya, Bapak ucapkan kembali selamat bergabung ya. Mudah-mudahan ya apa yang kalian cari di di SMA Harapan 3 ini insya Allah akan kalian temukan. Ya, kalau kita lihat ya pernyataan para ulama itu bahwa siapa yang ingin bahagia ya di dunia maka dia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat juga harus didasari dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia pada kedua-duanya, baik di dunia dan di akhirat, istilah lainnya sa'idun bin dunya wa sa'idun fil akhirah, maka dia juga harus ya dengan ilmu. Alhamdulillah ya di di SMA Harapan 3 kita ini ya, kita telah memadukan, menyatukan dan serta menggabungkan sekaligus menyelaraskan dan menyeimbangkan ya, banyak kali ya bahasanya ya, kan semua ya, dua ilmu ini, artinya ilmu dunia ya dan ilmu agama ya. Ingin bahagia di dunia tadi dengan ilmu, ingin bahagia di akhiratnya dengan ilmu. Maka kedua ilmu ini insya Allah kalau kalian fokus, kalau kalian konsentrasi, kalau kalian mengikuti seluruh ya proses pembelajaran dan kalian mengikuti arahan-arahan guru dan orang tua, insya Allah ya dua ilmu ini akan kalian kuasai begitu tamat dari SMA Harapan 3.
ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau ilmu duniawinya saja, banyak orang pintar di luar sana. Tapi hanya untuk dunia saja. Begitu jasad sudah kaku, terbujur kaku, roh dan jasadnya sudah terpisah, maka selesailah semua. Jadi kita ya sebagai orang yang beriman ya, harus ya memiliki dua bekal ini. Baik bekal kehidupan nanti di dunia dan juga bekal kehidupan di akhirat. Ya. Kenal apa sekalian? Oke, sebelum jauh ke sana ya. Bapak ingin memperkenalkan diri dulu, walaupun mungkin sebagian ya sudah ada yang kenal, karena sebagian nama-nama di sini ya nggak asing Bapak rasa nama-namanya, pernah Bapak dengar nama-nama ini di SMP, karena Bapak juga ya mengajar agama di SMP. Jadi kalau di SMP dulu sekilas ya Bapak mengajar agama totalitas ya di kelas 7, kadang di kelas 8. Namun di kelas 10 ini ya pelajaran agama itu dipecah-pecah. Artinya dibagi-bagi. Ya, ada sub-sub pembahasannya. Bahwa kalau yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, tajwid, ya itu nanti dengan Ibu Epizar. Ya, sudah pernah jumpa dengan Ibu Epizar? Sudah pernah jumpa? Sudah ya? Nah, kalau nanti akidah akhlak khusus di kelas 10, ya akidah akhlak di kelas 10 itu nanti adalah Ustadz Idrus Uteh ya Ustadz Idrus Uteh itu nanti yang di akidah akhlak. Kalau Bapak ya insya Allah Bapak mengampu pelajaran fikih. Kalau Ibu Epizar tadi Al-Quran, hadis, hukum tajwid, dan sebagainya. Sedangkan Ustadz Idrus nanti akhlak, ya. Akhlak ini banyak ya, macam-macamnya. Etika dengan ke teman sejawat, etika dengan orang yang lebih muda, tata krama dengan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Jadi ruang lingkup akhlak ini juga tidak terbatas. Ya, akidah. Akidah ini ya istilahnya pondasi dasar. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika di Makkah selama 13 tahun, yang pertama kali ya didakwahi baginda Rasulullah adalah berkaitan dengan akidah. Sedangkan di Madinah sudah berkaitan dengan syariat, yaitu hanya butuh waktu 10 tahun. Jadi pemahamannya, penanaman akidah itu jauh ya lebih lama. Penanaman akidah itu ya jauh lebih sulit ya untuk ditanamkan dibandingkan opsi yang lainnya. Oke anak Bapak, sedangkan Bapak nanti mengampu pelajaran fikih. Ya, fikih ini ruang lingkupnya, cakupannya juga sangat banyak.
ya, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara bersuci dari buang BAB dan buang air kecil. Ya, pernah dibuat penelitian di Medan, ya, oleh seorang mahasiswa. Dia sudah semester akhir, maka dibuatlah survei. Nah, disurvei ke sekolah-sekolah SMA yang ada di kota Medan. Angket, bentuknya angket, ya, pilihan mungkin poin A, B, C, D, ada soal, pilihan A, B, C, D, dengan durasi waktu yang begitu cepat, ya, begitu dibagi angket, langsung sekian menit kumpul, agar tidak bisa, ya, tolong menolong, contek mencontek ketika menjawab. Ternyata yang dia buat pada angket itu berkaitan dengan hukum bersuci. Ya, dalam artian hukum bersuci ini kan banyak. Apakah tata cara berwudu, bagaimana tata cara mandi wajib. Ya, Bapak yakin kalau sudah SMA sudah dewasa semua ini. Ya, bagaimana tata cara istinja, ya, bersuci dari buang air besar dan buang air kecil. Bagaimana tata cara tayamum. Yang lebih ditekankan pada angket itu adalah bagaimana tata cara tata cara mandi wajib. Ternyata setelah angket tadi kembali kepada mahasiswa yang buat penelitian tadi, ya, sampai selesai, ya, dihitung, dikalkulasikannya, ya. Ternyata anak SMA di kota Medan itu 70% belum mengerti, ya, secara sempurna berkaitan dengan tata cara bersuci, dan tata cara bersuci itu salah satunya adalah mandi wajib. Ya, kalau seperti itu macam mana lah kita umat Islam ini? Nah, insyaallah nanti, ya, di kelas yang melalui Zoom kita akan berdiskusi, ya, berdialog, ya, tentang hukum-hukum syariat Islam yang telah digariskan di dalam Al-Quran, hadis beserta para ulama. Ya, itu nanti akan kita bahas. Jadi Bapak harap nanti, ya, jangan pasif bentuknya. Jadi ketika Bapak menjelaskan materi-materinya nanti, jika ada yang kurang paham dan mengerti, dalam posisi Bapak menjelaskan nggak apa-apa, angkat tangan atau buat, ya, emotion atau apa itu yang bentuk tangan, angkat tangan begini. Kalau mau nanya nanti Bapak persilahkan. Ya, karena orang yang mau suka bertanya itu ada poin tersendiri. Oke, semakin panjang kita, ya, insya Allah itu tadi, ya, Bapak mengampu pelajaran fikih di kelas 10. Ya, nama Bapak, ya, Hendri Siregar. Ya, nama Bapak Hendri Siregar. Alhamdulillah Bapak di SMA Harapan 3 ini bergabung pada tahun 2011. Ya, udah 10 tahun lebih. Ya, alhamdulillah. Alamat Bapak itu di Jalan Gaperta Ujung, daerah Pajak Kampung Lalang sanalah. Akhir di Gaperta Ujung, awal Jalan Kelambir 5 atau dekat-dekat Tanjung Gustalah, LP, ya, Lembaga Pemasyarakatan, daerah situ. Lumayan jauh, kalau kemari lebih kurang setengah jam ke 45 menit, ya. Kalau macet-macet, agak tidak terkondisikan jalan,
maka bisa 45 menit sampai setengah sampai 1 jam di perjalanan. Oke, ya itu nama Bapak Hendri Siregar, ya. Alamat tadi di Jalan Kelambir 5 awal, ya masih awal, belum sampai ke ujung-ujung sana, belum sampai ke Tanjung Perak sana. Ya. Asal Bapak asalnya dulu asal orang tua berdomisili sekarang itu di Labura, ya, Labuhan Batu Utara. Ya, alhamdulillah sudah 22 orang yang bergabung ini. Oke, itu sekilas yang Bapak sampaikan tentang perkenalan kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, didiskusikan, Bapak persilakan dengan segala hormat. Kalau malu-malu cakap, nggak apa-apa, di chat aja. Di chat ini insya Allah Bapak baca. Ada yang mau nanya? Siapa nih? Ahmad Nabil. Nah, buru-buru di on. Ya, Pak. Sehat Bang? Sehat. Alumni mana di SMP-nya Bang? Nurul Hadina, Pak. Nurul Hadina, di mana itu ya? Amplas, Pak. Amplas. Oh, dekat lah. Oke. Tinggalnya di Amplas juga, Bang? Ya, Pak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan, anak Bapak semua? Kalau tidak, kita masuk ke materi. Gambaran-gambaran umum yang akan kita pelajari di kelas 10 ini, khusus yang berkaitan dengan agama. Jadi, ya kemarin kalau Bapak lihat, Ustadz Idrus Uteh sudah mengirimkan teks doa, ya. Sudah mengirimkan teks doa setelah sholat. Bapak harapkan kalian dapat menghafal itu, ya. Kalau mau store hafalannya kepada Bapak juga boleh, atau store hafalannya kepada Ustadz Idrus Uteh juga diperkenankan, bebas. Atau, ya, kalau kalian rajin, ya, di channel YouTube SMP Harapan 3, ya, itu sudah ada, ya, videonya, ya. Bapak praktekkan di situ cara membawakan doa setelah sholat wajib itu. Oke, anak Bapak, ada yang mau bertanya ini? Bang Muhammad Hilmi Aziz. Halo? Iya, Pak. Bang Muhammad Hilmi. Alumni mana, Bang? SMP Harapan 3, Pak. Iya, makanya Bapak agak asing gitu. Muhammad Hilmi, Muhammad Hilmi, Hilmi. Deh. Zaki. Oke, enggak mau ditanya kan? Oke, Bapak kirimkan slide-nya ya. Kita bincang-bincang. Apa Bang Dodi? Bang Pak, Dodi nanti tadi. buku catatan sama latihannya digabung atau enggak, Pak? Buku catatan dan buku latihan terserah Abang. Ya, sebaiknya dipisah. Ya, kalau mau digabung juga boleh. Tapi harus cantik lah pula.
Janganlah kayak bungkus belacan, ya kan? Jangan kayak gado-gado. Ya kalau agama khusus agama saja. Jangan disatu-satukan, digabung-gabungkan dengan mata pelajaran yang lain. Ya. Karena kita belum tahu, kita tetap menunggu ya dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Kita nanti memakai buku yang seperti apa? Apakah nanti kalian dengan cara drive-thru datang ke sekolah ngambil buku atau nanti dikirimkan saja buku dalam bentuk PDF dan bagaimana? Ya, kita lihat saja nanti. Insyaallah semua ya kendala yang kita alami dalam proses pembelajaran daring ini, Bapak yakin pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, kalian juga dapat ilmu. Ya, kami juga Dewan Guru dengan tenang dapat mentransfer ilmu kepada kalian. Ya, itu ya. Jadi kalau masalah buku catatan dengan buku latihan ya sebaiknya dipisah. Tapi Bapak yakin apa paling mau dicatat? Palingan nanti kalau Bapak kirim materi ringkasan saja untuk meringkas atau dianalisa ya materi PowerPoint itu nanti Bapak kirimkan bentuk PowerPoint dan PDF gitu. Ataupun nanti suatu ada saatnya nanti Bapak kirimkan materinya dan Bapak selipkan beberapa poin soal. Ya, jadi kalian harus menganalisa secara mandiri dan merdeka ya materi yang Bapak kirim itu. Ataupun nanti mungkin Bapak kirimkan bukunya, buku fikih mungkin yang bentuknya PDF untuk kelas 10 ya. Mungkin ya bab 1 ya. Entah meringkas atau bagaimana, yang pasti ya dalam proses pembelajaran daring ini ya di tugas dan sebagainya tidak akan sesulit dan serumit dan sebanyak ya ketika proses pembelajarannya luring atau tatap muka. Jangan takutlah anak bapak nggak killer ke orangnya. Ya, Bang Dodi, mana Bang Dodi tadi? Hilang dia. Halo. Halo, Pak. Iya, ya. Ya, Pak. Jangan takut ya Bang, Bapak nggak killer kok. Ini Pak Hendri ini guru agama tapi kejam kali, killer kali. Enggak. Insyaallah semua dapat kita ambil solusinya. Ya, kita ambil jalan tengah. Kalian juga enak menikmati ya melalui proses pembelajaran ya. Bapak juga tenang menyampaikan materi kepada kalian dan Bapak sampaikan Bapak lebih suka itu ya posisi pembelajaran itu bentuknya dialog, diskusi. Jadi bukan hanya take aja gitu, bukan take and give aja gitu. Bapak ngasih, kalian nerima tidak. Jadi harus ada feedbacknya, timbal balik. Boleh saja nanti ketika Bapak menjelaskan sudah 5 menit, oh ini sudah sampai satu paragraf ini dijelaskan Pak Hendri. Nah, angkat aja tangan. Nah seperti tadi Bang Dodi kan, ya ada gambar tangan emotion itu apa namanya itu Bapak lupa gitu. Nah, nggak apa-apa. Nanti Bapak lihat ketika Bapak sudah titik, Bapak persilakan. Apa Bang Dodi? Apa mau ditanya? Nah, gitu. Kira-kira kayak atau mungkin Kak Pebi atau Kak Syarah Dipani atau Kak Hanani, apa ini Hanami, ya, dan yang lain-lainnya, Bung Tengku Rapip, ya, ya, Putra Ananda, Ahmad Nabil dan sebagainya. Jadi lebih baiknya dan lebih enaknya, lebih nikmatnya itu
ketika memang proses pembelajarannya itu berlangsung, dia aktif ya, bukan pasif. Halo anak Bapak, jelas nggak suara Bapak ini? Ini diam-diam kalian nanti udah tidur pula. Coba Bang, jelas ya? Jelas, Pak. Bang Dapandra. Bang Dapandra, dengar suara Bapak? Halo, Bang Dapandra. Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Yalah, kalau dengar alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi selain Bang Dodi tadi? Dengar, Pak. Bang Aditya Syahputra, ada yang mau ditanya? Bang Adit? Enggak, Pak. Enggak ada. Atau yang perempuan, terserah. Kak Nurul, atau ini Kak Tandara, Syafni, atau Aflia Putri, atau Kak Febi, atau Nazma, siapalah gitu. Kak Syarah, atau Bang Albani Adam Hanami yang ingin bertanya, Bapak persilakan dengan segala hormat. Ada yang mau ditanyakan ya? Aman semua. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi proses pembelajaran kita ini nanti akan selalu seperti ini dalam bentuk daring. Ya, tapi nanti mungkin ya yang di SMP Harapan 3 kemarin mungkin sudah paham dan mengerti. Mungkin nanti kalau dengan Bapak ada saatnya nanti ya, umpama minggu ini kita daring, ya, minggu depannya itu materi dan tugas. Jadi kita Bapak daring dulu ini, daring, besok minggu depannya kita bertemu, maka insya Allah Bapak kirimkan sudah sejauh mana penguasaan pemahaman anak-anak ya yang sudah Bapak jelaskan di daring tadi. Maka dikirimlah tugas. Di samping tugas itu nggak banyak-banyak kok, palingan 2 atau 3 soal gitu. Tapi soalnya ini harus menganalisa dan memang hasil buah pemikiran dan pemahaman kalian dari teks dan poin-poin yang ada di PowerPoint yang Bapak kirim. Jadi kan bentuknya nanti kalau PowerPoint itu kan hanya garis-garis besarnya saja. Coba contoh. Coba apa yang kamu ketahui tentang apa yang kamu ketahui tentang zakat fitrah. Contoh ya, jelaskan ya pengertian zakat menurut bahasa dan istilah serta pengalaman kalian yang berkaitan dengan zakat. Apalah pengalamannya? Mungkin tahun lalu bayar zakat fitrah sendiri ke rumah, ke masjid, atau kita ikut menggotong zakat fitrah itu diantarakan ke mustahak dan sebagainya. Ceritakan secara ringkas. Jadi ada kebebasan anak-anak Bapak untuk mengekspresikan, menuangkan pengalaman spiritual kalian berkaitan dengan yang masih berhubungan dengan
materi-materi ya yang telah Bapak jelaskan. Jadi dibebaskan. Namun kebebasan ini harus disesuaikan dengan lingkungan. Jangan sampai pula kalian praktekkan lagi keluar, tidak. Hanya pengalaman-pengalaman semata ya, sehingga ya kita tidak terlalu banyak keluar rumah karena memang sebisa mungkin kita tetap menetap di rumah ya. Apalagi PPKM sekarang. Oke. Sampai mana tadi, Pak? Nah, itu ya. Jadi mungkin minggu bisa, dan jadwal kita ini belum baku ya anak Bapak. Insya Allah nanti awal bulan 8 ya, atau minggu depan atau besok Minggu ya, atau hari Senin nanti itu akan dikirimkan melalui wali kelas kalian jadwal bakunya bagaimana. Ya, jadi ini kita masih jadwal sementara. Walaupun demikian, ya, ini kita bentuknya masih perkenalan dan sebagainya, ya, sehingga sudah ada gambaran umum yang tersimpan di memori kalian. Oh, ini Pak Hendri pelajarannya berarti fikih saja. Jadi kalau ada nanti problem-problem permasalahan yang berkaitan dengan fikih atau hal lain yang berkaitan dengan syariat Islam, ya, terbentur kalian, kurang paham kalian, kurang mengerti kalian, apa pemahamannya, apa hukumnya dan sebagainya, Bapak membuka diri ya untuk kalian konsultasi, diskusi, tanya jawab. Ya, tapi pula janganlah pula begitu ditanya harus langsung dijawab. Ya, kadang kan Bapak lagi ginilah, lagi posisi Zoom seperti ini ya. Masuk nanti chat di WA atau apa ya macam-macam, enggak mungkinlah Bapak jawab. Ya, kalau mungkin 1 atau 2 jam atau bahkan 3 jam ke depan jawaban baru mungkin Bapak jawab, pada mungkin Bapak jawab chat kalian atau pertanyaan kalian, Bapak harap ya kalian bisa memakluminya. Jangan pula nanti keluar, Pak Hendri ini sok sibuk, udah ngalah-ngalahi anggota dewan sibuknya, janganlah pula, ya kan? Karena mungkin ada hal-hal yang emergensi, hal-hal yang mungkin tidak bisa Bapak tinggalkan. Oke anak Bapak sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi anak Bapak? Waktu. Enggak, Pak. Ya, ini kan Bapak kan pakai masih Zoom yang gratisan. Ya. Tinggal 3 menit lagi ini berakhir. Apakah kita lanjut nanti atau kita cukupkan sampai di sini perkenalannya? Bapak pengen masukan dan saran dari kalian semua. Kak Dita, mana Kak Dita? Halo, ada Kak Ditanya nih. Kak Dita, Kamila apa ini? Halo, Kak Dita Kamila ada? Hilang semua. Saya, Pak. Nah, ini kan waktu kita tinggal 2 menit lebih kurang lagi di Zoom, sedangkan waktu mata pelajaran kita ada kira-kira 10 ke 11 menit lagi. Jadi 2 menit lagi ini otomatis mati Zoom-nya. Kita join lagi atau kita cukupkan sampai di sini?
Gimana kira-kira? Halo? Halo? Bebas, Pak. Bebas ya. Oke, coba di chat aja di chat. Kira-kira kita lanjut apa cukup sampai di sini? Bapak tunggu. Saya rasa coba sampai sini dulu lah Pak. Ada tugas lagi soalnya. Oke, Bang Dodi, hidup ya. Nah, Bapak chat ya, biar kita lihat dulu. Oke, tinggal 1 menit lagi. Bapak harap semua on kamera dulu, biar kita foto dan kita sudah selesai. Everyone, Bapak harap semuanya on kamera, biar kita absensi dan kita kirim nanti ke wali kelas. Ya, hitungan 3, semuanya on kamera.